Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Karantina. Kita sedang ada di kebun edamame di Bogor. Nah, di sebelah saya sudah ada Mas Dwi. Beliau adalah petani milenial untuk edamame. By the way, kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah swab antigen dan kita lokasinya ada di outdoor. Jadi it's okay ya kalau kita membuka masker. Yuk Mas, kita buka dulu maskernya biar nggak siap. Oke. Nah, selamat siang Sobat Karantina di seluruh Indonesia. Sehat selalu ya. Welcome to podcast Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dengan Bincangku, bincang-bincang santai karantina pertanian dengan saya Pepi Denianti. Nah, siang ini kita sudah ada di area hamparan kebun edamame milik petani muda milenial namanya Mas Dwi Satria. Nah, Mas Dwi ini alumni IPB. Siapa yang nggak kenal IPB? Pasti sudah pada kenal kan? Nah, di usianya yang masih muda ini, Mas Dwi sudah mencintai pertanian dan beliau sudah sangat deep insight dengan pertanian sampai mengelola kebun edamame dan memastikan untuk pasarannya dan budidayanya juga. Nah, kita kenalan dulu nih. Mas Dwi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Mas Dwi, kegiatannya apa nih sekarang? Kalau sekarang saya lebih fokus ke pengembangan edamame, pepaya kalina, jambu kristal, sama alpukat. Jadi nggak hanya edamame ya? Nggak hanya edamame. Oh gitu. Kalau untuk luasan lahannya di sini? Kalau untuk luasan lahan di sini kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Nah. Tidak hanya edamame tapi tumpang sari. Tumpang sari, betul. Selain edamame Ada pepaya, jambu kristal. Jambu kristal. Untuk yang di sini. Baik, tapi yang paling terkenal edamamenya ya. Betul. Baik. Nah, sebagai anak muda nih, generasi milenial, kenapa kok milihnya bertani? Pertama karena memang leluhur saya tuh petani sebenarnya semuanya. Mulai dari nenek, kakek nenek, bapak saya, dan saya pun ingin menjadi petani sebenarnya. Makanya saya mengambil ilmu pertanian di IPB. Luar biasa, masih muda, petani, dan pengen jadi petani. Ya, yang berdasi. Yang berdasi, keren. Oke, kemudian kenapa milihnya komoditasnya, komoditas utamanya ya, itu edamame? Edamame kalau menurut saya itu masih produk eksklusif ya. Bisa dibilang permintaannya tuh cukup tinggi dan harganya masih dibilang bisa stabil. Bila dibandingkan dengan produk lain. Siap. Kalau untuk pengelolaannya, budidayanya? Kalau secara budidaya nggak terlalu susah sebenarnya. Yang penting perawatan tiap minggu rutin. Perawatan tiap, karena memang sudah dari jurusannya Pak. Nah, betul. Jadi udah benar-benar menguasai. Alhamdulillah. Jadi ilmu yang saya dapat di kampus saya terapkan di sini. Oke, luar biasa banget. Kalau brandingnya nih, saya kalau nggak salah nama edamamenya Edaku ya di pasaran ya? Ya, betul. Kenapa kok namanya Edaku? Mungkin ada artinya atau ada Edaku cerita? itu sebenarnya edamameku kalau kepanjangannya. Oke, edamameku. Ada mungkin ada behind the scene-nya, ada kenapa pilih kata-kata Edaku mungkin? Ya, itu hanya cuma sekedar ide aja sebenarnya waktu itu. Jadi brandingnya Edaku. Edamameku. Betul. Oke, jadi labelingnya di kemasannya Edaku ya? Iya. Oke, baik, siap. Kemudian kalau melihat lahan nih, ini luasannya sekitar 1 hektar ya tadi ya? Iya, betul. Itu milik Mas Dwi sendiri? Sebenarnya kita bekerja sama dengan konsep kemitraan dengan petani. Nah, ini salah satu mitra yang saya dampingi. Nah, ini Kang Makmur yang pakai baju hijau. Oke, selamat siang Bapak. Sehat-sehat ya. Kalau di sini bahasa Jawa Baratnya apa ya? Sehat-sehat itu. Damang kumaha. Oh, damang kumaha. Alhamdulillah. Dan satu lagi ada nih Kang Aang. Oh, Kang Aang. Iya, betul. Ini mitra kita juga. Oh, gitu. Yang kita Jadi dampingi. satu lahan 2 bukan. pemilik. Bukan, di tempat lain. Oh, di tempat lain. Nah, ini tuh cuma sebagai inti plasma sebenarnya untuk kebun percontohan. Jadi nanti harapannya biar produk yang kita hasilkan mulai dari awal sampai akhir tuh kualitasnya sama. Nah, liriknya kemana ya ke sini? Jadi inti plasma di sini, tapi Betul. masih ada kebun yang lain, betul. Untuk edamame juga. Edamame juga. Oke, baik, keren. Kalau untuk pasar edamameku itu baru lokal saja atau sudah menginjak atau menuju ke ekspor? Saya dengar sudah pernah ekspor nih. Dulu sudah pernah ekspor sebenarnya ke Singapura, cuman waktu itu kan baru kirim sampel. Gitu. Kurang lebih 500 kilo waktu itu sekali kirim ya. Kilo, ke Singapura.
Cuman berhubung waktu itu terkendala COVID, nah jadi sementara tutup dulu. Karena di sana lockdown. Tapi tahun ini bisa lah ya. Insya Allah. Kemarin pengirimannya via karantina pertanian Tanjung Priok ya. Tanjung Priok, disertifikasi oleh karantina pertanian Tanjung Priok ya. Berarti kalau udah lolos sertifikasi berarti dijamin produk komoditasnya itu sehat ya sobatku, dan bebas dari penyakit atau OPTK. Apalagi Mas Dunia juga seorang lulusan fakultas pertanian, jadi ya sudah dipastikan bahwa komoditasnya itu aman, sehat, lolos dan sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Kemudian kalau kami melihat juga dari data IQVAS, Indonesian Quarantine Full Automation System Badan Karantina Pertanian, untuk negara tujuan ekspor itu sebenarnya bukan hanya Singapura untuk edamame. Ada banyak negara tujuan lain yang sudah menerima komoditas pertanian edamame dari Indonesia. Nah, next untuk tahun 2021 ini mungkin Mas Dwi bisa eksplor lagi negara mana yang bisa menjadi target untuk komoditasnya ya. Ya. Jangan lupa kita karantina pertanian juga ada namanya klinik ekspor. Jadi apapun pertanyaannya tentang persyaratan, jadi dari 0 ke hero, zero to hero. Jadi Mas Dwi mau tanya tentang apa saja prosedurnya, cara melakukan persyaratannya, kita akan bantu. Siap. Ke klinik ekspor. Yang paling dekat mungkin ya karantina pertanian Tanjung Priok aja ya. Jadi langsung karena dari pelabuhan kan kalau untuk ekspornya. Baik. Kemudian sebagai informasi juga, Badan Karantina Pertanian juga mengemban tugas khusus dari Menteri Pertanian untuk mengawal peningkatan ekspor dengan nama slogannya Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor. Nah, salah satunya mungkin edamame bisa jadi komoditas ekspor yang bisa mensupport gerakan gratis ini, Mas Dwi. Boleh. Menarik. Ya. Terus kelanjutannya nih, kalau pasar lokal sendiri sudah kemana aja? Sebenarnya kita untuk kebutuhan lokal aja masih kekurangan sebenarnya. Kita lebih ke Jabodetabek. Kalau Bogor sendiri sudah full dikuasai oleh Edaku? Belum, baru sebagian. Aja. Di luar Bogor? Di luar Bogor, ya tadi paling jauh baru ke Bandung. Bandung. Selebihnya paling terfokus Jabodetabek kebanyakan. Ya. Oke, jadi belum nyebrang pulau ya? Belum. Baru kita coba kemarin pengiriman ke Batam, rencananya. Sudah atau belum? Baru dikondisikan ya. Oh siap. Jangan lupa dilengkapi sertifikasi kesehatan karantina juga ya. Siap. Baik. Nah, udah ngobrol sana sini nih. Kalau sampel Edaku itu ada gradingnya nggak, Mas? Maksudnya dia ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu atau semuanya sama? Ada kelasnya. Ada kelasnya. Kelas 1, 2 itu kelas 1 polong 3. Polong 3 maksudnya jumlah bijinya? Jumlah bijinya 3. Kelas 2 bijinya 2. Yang paling mahal ya? Yang 23 biasanya. Pastinya nomor 3. Yang polongnya 3 itu paling mahal. Itu kelas 1. Kelas 1. Berarti kelas 1, kelas 1 itu polongnya 3. Polongnya 3. Kelas 2 polongnya 2. Kelas 1 ada? Kelas 1 paling bijinya 1. Kelas 3 bijinya 1. Ada. Oh, ada. Mungkin besar tapi ya. Tapi rata-rata biasanya kita jualnya kelas 1 sama 2. Kelas 3 udah masuk sortiran. Betul. Sebenarnya mudah masuknya ke olahan. Mungkin disebutnya mukimame. Mukimame apa itu? Edamame yang dikupas bijinya. Oh gitu. Oh jadi selain menjual yang masih ada apa namanya itu? Cangkangnya. Masih ada cangkangnya, juga menjual apa? Curah apa istilahnya? Masuknya ke olahan pastinya. Masuknya ke olahan. Produk olahan. Tapi dia masih fresh, maksudnya belum masih fresh, dibekukan tapi. Oh gitu. Yeah. Oh oke. Jadi tidak hanya yang masih ada cangkangnya saja edamame yang dipasarkan, tapi udah ada yang sudah dikupas ya, karena bijinya hanya 1 aja. Yeah. Oh oke. Baik. Nah, nggak pengen coba pekerjaan kantoran gitu selain bertani? Sebenarnya belum ada keinginan untuk ke sana sih. Kenapa? Cuman karena memang dari kecilnya saya udah istilahnya belajar bertani sama orang tua. Ya saya meneruskan lah. Aslinya dari Bogor? Kalau aslinya saya dari Lamongan. Dari Lamongan. Tapi karena kuliahnya di sini. Karena kuliahnya di sini. Akhirnya ya di sini. Sebenarnya pengen kembali ke desa, bangun desa sebenarnya. Karena di sana kan ada lahan juga dan petani muda juga perlu digerakkan juga untuk
membuat sebuah komunitas. Apa sudah ada komunitas? Kalau komunitasnya mungkin sudah ada. Ada. Cuman tinggal penggeraknya ini yang belum ada. Oh gitu. Iya. Baik, nanti kita bantu deh. Ah, Kita siap. bisa ngopi-ngopi bareng sama petani milenial yang ada di sini ya. Siap. Baik. Kemudian selain itu udah mengantongi ijazah IPB sudah, petani udah. Nggak pengen cara menjualnya nih. Kalau selama ini kan cara menjualnya masih direct ya, langsung ya. Kita direct selling, broadcast via WA sebenarnya. Oh, pakai WhatsApp. Nggak pengen pakai aplikasi gitu bikin. Pengen. Aha. Apalagi yang lebih canggih mungkin ya. Pengen. Sudah ada kerjasama Cuman mungkin? baru ada kerjasama dengan kawan-kawan juga yang mengembangkan marketplace. Ya baru ketap inilah apa istilahnya menjalin kerjasama. Oke, tapi berarti next penjualannya nggak hanya direct sale aja ya, Iya. tapi pakai marketplace. Iya. Keren, keren. Oke, baik. Nah, sobatku, ini kita udah hampir 10-15 menit nih ngobrol yang nggak berasa dengan Mas Dwi di kebun edamamenya. Las, boleh nih kita minta closing statement. Mungkin ada pesan tersendiri dari Mas Dwi untuk rekan-rekan calon ataupun yang sudah petani milenial, yang punya soul-nya itu petani. Jarang-jarang loh ada anak muda yang benar-benar soul-nya itu petani. Mungkin ada tips, trik, atau pesannya, Mas? Monggo disampaikan untuk rekan-rekan sobat karantina di seluruh Indonesia. Kita yang sebagai generasi muda harus mampu menggerakkan pertanian kita, karena pertanian itu sebenarnya nggak ada matinya. Karena selama manusia hidup, mereka butuh makan. Nah, kita lihat di sekeliling kita, mayoritas petani kita tuh dari kalangan masih sepuh, udah sepuh, bisa dibilang begitu. Nah, maka kita yang generasi muda harus bisa mampu membuat terobosan baru untuk menarik generasi muda terjun ke pertanian. Regenerasi ya. Regenerasi petani harus digalakan. Mungkin bisa dengan yang lebih modern seperti menjalin kerjasama dengan marketplace atau membuat aplikasi dan lain-lain. Mungkin seperti itu akan banyak menarik generasi muda dan bisa memajukan pertanian pastinya. Saya yakin pasti bisa. Kalau tagline Kementerian Pertanian, maju, mandiri, modern. Kalau karantina pertanian, sinergi melindungi negeri. Gitu Mas kalau di kita. Baik, nah Sobat Karantina, akhirnya kita sampai juga di ujung podcast kita. Terima kasih banyak Mas Dwi sudah berkenan menjadi salah satu petani milenial keren yang punya soul bertaninya luar biasa sekali. Next kita akan berbincang lagi karena rasanya kita masih dangkal banget ya ini informasi terkait edamame, dan mungkin next kita ke pepayanya atau ke apa namanya tadi? Jamu kristal. Jamu kristalnya Iya. gitu ya. Kita akan berkunjung lagi deh. Oh siap. Nanti dikabarin kalau udah ini. Siap, kalau panen ya. Iya. Baik, akhirnya saya dan rekan kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Bepi dan dengan Mas Dwi mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum.